Fauzan Musallim ta'alallahu bituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulil umur fi husnil amal, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala segala hajat-hajatnya. Hingga berkhusus DKM Masjid Nurul Yakin, semoga diberikan semangat dalam menghidupkan Masjid Nurul Yakin kita insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seharusnya jadwalnya pesan Ustadz Fawaz kemarin sebelum berangkat, saya ngisi hari Senin, kamu ngisi antara Kamis atau Rabu Ustadz Hazik. Ternyata hari Selasa nggak ada Ustadz Hafid. Ya, jadi saya mundur ke hari Selasa. Saya kira Ustadz Hafid mau ngisi hari Rabu. Ustadz Hafid nggak ngisi juga hari Rabu. Ustadz Hazik yang ngisi. Ustadz Mundur nih harus ngisi ini. Nggak ada Ustadz Mundur tadi. Iya. Nanti kita ngisi waktu sampai waktu syukur insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini ya, mesti kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Illa liya'budu di sini, illa liya'budu kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Ini ditafsirkan oleh beberapa ulama ahli tafsir. Ya, mayoritas menafsirkan dengan makna beribadah dengan berbagai jenis ibadah. Berbagai jenis, berbagai macam ibadah. Baik itu dalam kategori ibadah mahdho. Ibadah mahdho itu artinya ibadah yang memang diberikan tuntunannya, caranya. Ataupun ibadah ghairu mahdho. Ibadah yang caranya tidak diberitahu, tapi Allah beritahukan kalau seperti ini perbuatan baik, begini perbuatan baik, begini perbuatan baik. Seperti misalnya, tolong menolonglah engkau dalam kebaikan. Kebaikan banyak macamnya. Bagaimana cara menolongnya terserah, yang penting tolong pokoknya gitu. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya. Apakah itu berupa ibadah? Itu ibadah namanya. Ya. Baik itu ibadah yang secara zahir bersifat duniawi tapi dengan niat yang bagus sehingga itu jadi ibadah. Kayak kita kerja dari pagi sampai sore cari rezeki halal, niatnya mencari rezeki halal untuk anak istri kita, itu jadi ibadah. Nah, Al-Imam Mujahid dalam kitab Tafsir As-Sa'di, beliau menafsirkan ya, illa liya'budu illa liya'rifun, kecuali untuk mengenalku ya. Kecuali untuk mengenalku, mengenal aku. Kemudian beliau mengomentari, hadza ahsanu tafsir. Ini adalah penafsiran yang lebih baik. Ya. Yang langsung to the point kepada esensi tujuan utama ibadah itu. Ya. Artinya, ngapain kita ini beribadah, sholat, puasa, haji, berbuat baik kalau pada hakikatnya kita tidak bisa mengenal Allah. Kalau kita sendiri tidak mengenal siapa yang kita sembah. Ditanya, siapa Tuhanmu? Ya Allah. Allah itu seperti apa? Ya Allah Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini. Apakah sebatas itu saja kita mengenal Allah? Sedangkan Allah secara tidak langsung memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya yang mulia. Allah itu Al-Hafidh, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita melalui nama-namanya yang mulia. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya. Tujuannya agar kita ini sadar dalam segala urusan, dalam segala hal kita kembali kepada Allah. Secara logika gini. Ya. Kita kalau handphone rusak, dibawanya kemana? Tukang servis handphone, ya nggak?
Kalau motor rusak dibawa kemana? Tukang bengkel motor. Kalau mobil rusak kemana? Montir khusus bengkel mobil. Nggak mungkin HP rusak dibawa bengkel mobil, ya nggak? Kenapa? Karena kita tahu porsinya, ahlinya masing-masing, kan begitu kan? Nah, dalam kehidupan dunia ini banyak sekali permasalahan dalam hidup kita. Kemana kita akan membawa permasalahan itu? Ya, kita punya hubungan sosial yang bermasalah, dalam hal ini bermasalah, hati kita bermasalah. Kemana kita mengadukan semuanya? Kita harus mencari ahlinya untuk mengobati, untuk mengadukan semua permasalahan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, bahasa kitanya nih, walaupun seperti tidak seperti itu, keahliannya. Menyampaikan keahliannya melalui nama-namanya. Bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Latif. Seakan-akan kalau Allah kan pemberi rezeki, berarti urusan rezeki minta kepada Allah, kan gitu, bahasa dasar gitu. Ya. Allah itu Al-Latif, kita lagi dapat bencana, minta kepada Allah agar selalu diberikan kelembutan, kemudahan, keringanan, gitu. Dan seakan-akan seperti itu. Ya. Setiap ada permasalahan, minta kepada Sang Maha Ahli dalam bidang itu, dalam urusan itu. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencoba membahas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Muqit. Ya. Al-Muqit, pernah dengar Pak? Al-Muqit. Ya, apa makna Al-Muqit itu? Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً, barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang bagus, artinya dia menolong orang gak nanggung-nanggung, gak asal menolong, gak. Dia menolong itu dengan perhitungan, dengan sukarela, dengan ikhlas, membantu. Lahu nasibum minha, maka dia akan mendapatkan bagian daripada pertolongan itu. Artinya kalau kita menolong orang lain, pasti kita akan mendapatkan balasan dari pertolongan itu, walaupun secara zahir kita gak dapat duit. Ya. Kan kadang-kadang begini, tolongin tuh, jatuh tuh, kasihan tuh. Biar bisa sendiri dia. Saya dapat apa saya kalau bantuin dia? Kan gitu kata orang. Dapat apa saya kalau bantuin dia? Emang saya dapat apa? Gitu. Emang saya siapanya? Kan gitu dia. Padahal dengan menolong itu siapapun dia, ya, pasti kata Allah, lahu nasibu minat, kamu akan dapat bagian. Walaupun secara zahir kagak dapat duit, kagak dikasih kue, ya, tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menolong. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, dan barang siapa yang memberikan pertolongan tapi syafa'atan sayyi'atan, pertolongan yang buruk, ya, pertolongan yang buruk, lahu kiflum minha, niscaya dia akan menanggung akibat dari pertolongannya itu juga. Dia sih nolongin kagak ikhlas, ya. Asal ikut aja di situ mah, ya, bantuin mah, ikut pegang aja gitu. Orang bodoh ngangkat, dia mau ikut megang doang kan gitu. Malas banget itu bantuinnya. Kalau nolongin ya nolongin benar gitu, nolonginnya kan gitu. Kalau nggak mau jangan nanggung-nanggung gitu. Kan ada orang gitu, asal kelihatan aja di situ udah ngumpet gitu. Ya syukur-syukur ikut juga ngumpet gitu, ngumpet bantuin kelihatan gitu. Orang lagi pada ngangkat keberatan, dia mah asal naruh tangan doang kan gitu. Kadang-kadang ada juga orang gitu tuh, ya. Nah, may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, dia akan menanggung akibatnya sendiri. Ya. Semua masing-masing Allah tahu porsi dan bagiannya. Allah tidak pernah zalim, Allah maha adil. Artinya al-ajru biqadri ta'ab.
pahala yang akan Allah persiapkan untuk seseorang itu biqadri ta'ab, sesuai dengan kepayahan yang dia terima ketika dia melakukan pekerjaan itu. Artinya dia dengan sekuat tenaga, ikhlas, dia lebih banyakkan dong ngasihnya. Karena ini mah ada asal naruh tangan doang, kasih dikit aja udah cukup udah dia mah. Ya. Yang penting teh tawar cukup udah. Kalau ini kasih jus yang ini nih gitu. Bahasa kasarnya gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau kita memberi pertolongan tapi pertolongan yang buruk, asal-asalan, ya, lahu kiflu minna wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan sesungguhnya Allah, dan adalah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai', atas segala sesuatu, muqita. Muqita di sini kalau kita buka di terjemah Al-Qur'an itu dimaknai maha kuasa. Ya. Dimaknai maha kuasa. Lah, apa bedanya muqita dengan qadirun? Qadirun kan maha kuasa. Ya. Atau al-qadiru, ya, yang maha kuasa. Apa bedanya al-qadiru dengan al-muqit? Kenapa di sini dimaknai muqit? Dimaknai maha kuasa, muqit di sini dimaknai al-qadir. Ya. Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang coba kita lihat dari segi bahasa. Ya. Al-muqit, muqit ini lahu ma'anin, memiliki beberapa makna. Ya. Muqit bimakna ar-raqib. Muqit bisa bermakna ar-raqib. Raqib itu artinya menyertai, ya, atau mengintai. Menyertai atau mengintai. Kayak kita berpuasa, bulan puasa, ya, kita kan melatih maqam muraqabah, rasa dipantau. Ya, kita melatih rasa dipantau oleh Allah. Walaupun kita di dalam kamar sendiri, makanan banyak, kita gak berani makan. Kagak ada yang melihat juga, gak berani makan juga kita. Kenapa? Kita merasa Allah melihat, kan gitu. Jadi gak berani kita makan. Kalau sekarang pagi-pagi udah orang lihat makan aja udah. Kalau udah ada gorengan udah makan udah. Gitu. Tapi kalau lagi puasa, nah kita dipantau oleh Allah. Ya. Itu namanya maqam muraqabah. Nah, bisa bermakna muraqabah. Al-muqit bisa bermakna muraqabah. Awil hafidh atau al-hafidh, atau bermakna maha menjaga. Awil syahid, atau bermakna as-syahid, maha menyaksikan. Allah yang menyaksikan segala tindak tanduk, tutur kata, gerak-gerik kita. Awil qadir, atau makna maha kuasa. Nah, ini yang diambil sebagian mufassir dalam menerjemahkan Al-Quran. Al-muqit dimaknainya maha kuasa di sini. Ya. Tapi ya, ini juga bisa bermakna dalam makna lain, mu'til quta. Ya, mu'til quta itu artinya yang memberi makan. Yang memberi makan. Makanan di sini al-qut. Al-qut itu makanan pokok. Allah yang memberi makanan pokok kepada hambanya. Ya, al-muqit. Wa huwa ma yuqtatu bihil mar'u liyahfadha nafsahu, yaitu makanan yang dimakan oleh al-mar'u, seseorang, dalam rangka menjaga dirinya, melangsungkan kehidupannya. Jadi dikasih makanan pokok. Jadi ja'ilul qut wa musilha ilal abdan, Allah yang menciptakan makanan pokok dan menyampaikan makanan pokok itu kepada hamba, kepada semua makhluknya, dengan segala bentuk dan segala jenis dan segala macam-macam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahuwa bimakna al-wahhabur razzaq. Dalam hal ini Allah bermakna, al-muqit itu bermakna al-wahhab, yang maha memberi, ar-razzaq, memberikan rezeki, ya, yang berupa makanan pokok. Ya, rezeki yang Allah berikan ini macam-macam. Ya. Ada rezeki zahir, bukan pernah kita bahas ya. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki yang zahir, yang tampak di hadapan kita, yang kita lihat, mungkin itu berupa harta, ya, mungkin itu berupa
kemewahan dunia dan lain sebagainya, atau yang batin, kesehatan, ya, pangkat, jabatan, ya, tidak terlihat tetapi itu bernilai, gitu. Ya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala bermakna Al-Wahhab Ar-Razzaq. Al-Muqit di sini bermakna Al-Wahhab Ar-Razzaq. Ya ini Allah yang Maha memberi rezeki yang berupa makanan pokok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an terkait dengan hal ini, ya. Dalam surah Fussilat ayat 10 Allah berfirman, wa baraka fiha, dari awal ayatnya, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala ja'ala fiha rawasiya. Allah ciptakan pada bumi ini gunung-gunung. Ya. Allah ciptakan gunung-gunung yang kokoh di atasnya sebagai pasak bumi, agar bumi ini bisa stabil, dikasih gunung. Ya. Wa baraka fiha wa qaddara fiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan serta makanan-makanan yang cukup bagi penghuni bumi ini. Untuk penghuni bumi ini, aqwataha di sini makanan pokok yang cukup untuk penghuni bumi ini, ya. Fi arba'ati ayyam, pada 4 masa. Sawa'an lis-sa'ilin, cukup untuk kebutuhan mereka dan keperluan mereka. Nah, saya garis bawahi di sini, ya, wa ja'ala aqwataha. Allah ciptakan apa itu? Aqwataha, makanan pokok. Nah, kalau Allah menciptakan makanan itu namanya al-muqit, diambil dari kata qut. Ya, qut itu artinya makanan pokok. Ya. Kenapa disinggung di sini para ulama memaknai al-muqit dengan maha memberi makanan pokok? Karena kita ini manusia, khusus manusia aja dulu nih. Dari berbagai macam ras dan suku, berbagai macam negeri, berbeda-beda makanan pokoknya. Orang Arab makan roti, Indonesia makan nasi. Orang Indonesia ke Arab dikasih roti, pagi makan pagi, siang sore, ditanya, udah makan belum? Belum. Ini kita makan roti mulu nih dari siang dari pagi ini. Orang Arab dibawa ke Indonesia, dikasih nasi, ditanya, udah makan belum? Belum. Ini kasih nasi mulu, ini roti belum ada dari tadi ini, gitu. Kenapa? Makanan pokoknya roti. Yang ini makan pokoknya nasi. Ya. Kambing makan pokoknya apa? Kambing makan pokoknya rumput. Nah, rumput dia makanan pokoknya. Walaupun sebagian daerah makanan pokoknya apa? Lumut-lumut. Di Arab itu kan dia jilat-jilatin lumut sebagian. Kadang-kadang makan kardus makan juga dia. Jadi bukan makan pokok tapi dia buat dia. Ada juga sebagian kambing makanan pokoknya apa? Ampas tahu. Nah, misalnya kambing etawa dan sebagian dikasihnya ampas tahu. Tapi harus ada rumputnya juga. Emang udah makanan pokoknya itu dia rumput. Sapi makan pokoknya rumput. Ya, Allah sudah tentukan semua. Binatang ini makan pokoknya ini, yang ini makanan pokoknya ini. Manusia yang tinggal di sini makanan pokoknya ini, yang ini makanan gandum, yang ini jagung, yang ini sagu, gitu. Allah atur semua makanan pokoknya. Berbeda-beda. Coba kalau makanan pokoknya semua nasi, kedapatan kita. Ya, sapi makanan pokoknya nasi. Sebakul juga gak cukup dia. Ya. Cuma Allah atur, sapi makan pokoknya rumput kamu. Ya. Manusia nasi, bagian. Biar kebagian adil, gitu. Ya Allah atur itu semua. Inilah al-muqit. Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, mengatur makanan pokok untuk semua makhluknya, baik itu manusia, binatang, hewan dan tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat porsinya masing-masing. Wa musiluha, dan Allah yang menyampaikan makanan pokok itu kepada hambanya. Ingat, ya, bil asbab, sebagian dengan asbab yang lazim, artinya dengan asbab yang dengan sunnatullah, dengan dia berusaha Allah beri dia rezeki. Walaupun kadang Allah memberikan makanan pokok itu, makanan atau rezeki itu kepada hambanya bi ghairi lazim, bukan pada lazimnya.
Ya. Kita kan kudu kerja dulu. Kita misalnya, Allah kan maha memberi makanan pokok. Saya tidur-tidur aja udah di kamar. Insya Allah ntar datang sendiri berasnya, nasinya ntar datang sendiri. Sampai sore, sampai malam gak datang-datang nasinya. Kenapa? Udah di kamar mulu, gak perlu kerja. Gak kelihatan, kata orang udah gak ada orang kali. Tadi udah mau ngasih nasi, tapi pintu ditutup. Dia tidur aja di dalam kamar. Kata dia, emang kalau rezeki saya mah pasti datang sendiri. Gak datang itu nasi. Ya. Nah ada juga orang ya, karena secara sunnatullah rezeki itu kudu dijemput. Ya. Dan rezeki itu yuqaddar biqadar. Itu pertanyaan. Allah tentukan kadarnya masing-masing orang. Allah tentu kadarnya. Karena masing-masing orang ini ketahuan, ini kalau dikasih banyak ini kebablasan dia nih, lupa. Kalau ini kasih banyak gak apa-apa dari ini. Kalau ini kasih dikit aja. Allah kasih ukurannya semua itu. Ya. Nah Allah Subhanahu wa taala memberikan sunnahnya. Sunnahnya itu artinya sesuai dengan logika manusia, kalau kerja dapat duit buat makan. Dan itu logika manusia kan? Tapi Allah terkadang memberi rezeki ghairul lazim. Ini merupakan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Maryam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah." Setiap kali Nabi Zakaria masuk menjenguk Sayyidah Maryam di mihrabnya, dia melihat makanan-makanan yang sudah tersedia. Ya, padahal ini pintu ditutup oleh Nabi Zakaria agar ini Sayyidah Maryam terjaga di dalam. Ya. Tapi ketika dia masuk, ada makanan di dalam. Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini makanan semua? Kata Sayyidah Maryam, ya, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gak pakai usaha, datang itu makanan. Ya. Nah ini namanya rezeki yang memang Allah berikan ghairul lazim. Tidak, ini merupakan ma'unah, pertolongan hanya sebagian hamba-hamba Allah, tidak semuanya. Kalau kita mau pada makam seperti itu, ntar dia datang sendiri gitu, kayak Sayyidah Maryam, ente siapa? Udah berapa ibadahnya? Khusus juga kagak, ini tuh kan, pengen dapat datang sendiri rezekinya, gak mungkin lah. Mesti melalui sunnahnya. Ya. Sunnahnya itu artinya ada asbab-asbab. Ya. Sama kayak misalnya teh. Bapak ini di hadapannya ada teh misalnya kan. Terus kata kita, saya pokoknya beriman, yakin pokoknya dah. Teh ini kalau memang rezeki saya, ntar dia naik sendiri masuk ke mulut saya. Tungguin aja sampai sore itu teh itu gak naik itu teh itu. Sunnahnya diambil, diminum, baru dia masuk ke dalam itu tehnya. Kenapa Allah ciptakan tangan? Itu fungsinya buat mengambil tuh. Buat menjangkau, memegang. Ya nasi diliatin aja gak masuk ke mulut dia. Kudu diambil dulu, disuapin masuk ke dalam mulut. Itu sunnahnya Allah. Walaupun Allah sanggup membuat hambanya kenyang. Ya. Tapi itu hanya merupakan pertolongan dari Allah untuk sebagian hamba-hambanya, kekasihnya. Tidak semuanya. Ya. Nah ini tadi kembali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala al-Muqit artinya Allah maha memberi rezeki yang berbentuk makanan pokok. Untuk apa? Melangsungkan kehidupan hambanya. Nah sekarang, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha memberi seperti itu, apa faedahnya? Ma huwa samaratul iman billahi al-Muqit. Apa buah dari iman kepada Allah al-Muqit? Yang pertama, al-yaqin wa tuma'nina. Munculnya rasa yakin dalam diri kita, wa tuma'nina, dan juga tentram, tenang hati kita ini. Kenapa? Yuzilul qalqa minal qalbi. Menghilangkan keraguan dalam diri kita bahwa orang mukmin itu dhaminahullahu lahu ar-rizq. Allah sudah jamin rezekinya, tinggal dijemput. Yang penting gerak aja. Usaha aja, apa aja usahanya, ada rezeki pasti insya Allah. Al-harokah barokah. Yang mau gerak dapat rezeki, yang kagak mau gerak kagak dapat barokah. Barokah itu tambahan rezeki. Ya.
Maka kata orang dulu, ya, kata orang Bugis ini, ya, saya lupa juga, jokka, ya, jokka harus jokka itu artinya kita harus keluar dari rumah. Kalau mau dapat rezeki ya harus keluar dari rumah, gitu. Mau caranya seperti apa, pokoknya keluar dulu dari rumah. Atau artinya aktif dulu pokoknya deh, gerak dulu, usaha dulu, pasti dapat rezeki. Kalau sekarang mungkin tidak keluar rumah, tetapi aktif di handphone, jualannya di handphone dia. Gak keluar rumah tapi di handphone, aktif tapi dapat juga rezeki. Asal jangan diem aja dah. Pokoknya gitu. Ya, kalau diem aja, Ustadz, ini saya udah lama banget ini kayaknya rezeki seret ini, padahal saya udah lama berdoa, udah rajin ibadah. Ente usaha nggak? Ente usahanya apa? Ikhtiarnya apa gitu? Enggak sih, yang penting doa aja. Bahkan kan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, itu salah makna itu dia. Ya, salah makna itu berarti. Lama prosesnya, itu lama. Kalau mau jemput rezekinya itu, kita nggak tahu di mana rezeki Allah taruh letakkan. Allah akan arahi ketika kita sudah bergerak aktif artinya itu. Nah, kalau kita aktif, yakin pasti ada rezeki. Ya. Yang kedua, al-i'timadu wat tawakkul 'ala Allah. Kalau kita yakin Allah yang Maha memberi rezeki yang berupa makanan pokok, ya, maka kita mestinya pertama berpegang teguh hanya kepada Allah. Yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Rasulullah pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Andai kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya bertawakal. Bukan ragu-ragu, enggak, gitu. Bertawakal dengan betul-betul bertawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah akan memberi engkau rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Allah beri rezeki kepada burung. Ada apa dengan burung itu? Taghdu khamasa wa taruhu bitana. Burung itu pagi-pagi berangkat keluar, dia kemana kayak dia nggak tahu arah, hinggap di pohon mana, tapi pulang-pulang udah kenyang. Dari mana itu rezekinya? Allah sudah atur buat dia rezekinya. Kemana ya? Jadi yang penting terbang dulu, keluar dulu dari sarang pokoknya. Itu. Tawakal dia kepada Allah. Nah, kita pun seperti itu. Usaha dulu pokoknya. Mau Allah kasih banyak atau sedikit, dari mana pokoknya usaha aja dulu dah. Bahasa kasarnya, walaupun jadi pemulung dah pokoknya. Insya Allah ada rezekinya. Gitu. Ya, ada rezekinya, Allah kasih itu rezekinya. Tapi tadi haqqa tawakkulihi, benar-benar bertawakal kepada Allah. Ya, namanya tawakal, dalam konsep tawakal ini, ya, itu perlu digarisbawahi juga nih. Ini kadang-kadang orang juga salah maknai mana tawakal ini. Tawakal itu artinya, tawakal itu akan muncul, bukan artinya. Tawakal itu akan muncul setelah kita maksimal menggunakan potensi kita. Ya, kita bisa apa? Untuk kita maksimal aja, kerja maksimal pokoknya. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Urusan hasil Allah yang menentukan. Usaha tetap kita, urusan hasilnya Allah menentukan. Ini baru tawakal. Nah, ada orang duduk aja di rumah ngerokok 1 batang 2 batang, kagak mau kerja. Ditanya, ente nggak kerja? Ngapain capek-capek kerja? Cukup tawakal kepada Allah. Ya, ya tawakal Allah bahwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya pokoknya. Tapi nggak kerja, itu bukan tawakal namanya. Itu namanya pasrah. Ya. Pasrah dia, udah ngapain sih kerja mulu, ntar juga datang sendiri kalau rezeki mah, gitu. Begitu kata dia. Ya, itu namanya pasrah. Ya. Tawakal itu ikhtiar baru tawakal. Ya. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita tanpa harus memaksakan diri. Urusan hasilnya Allah yang menentukan. Itu baru tawakal. Ya. Ini kadang-kadang manain tawakal pasrah. Bukan pasrah tawakal itu. Ya. Tawakal itu disertai ikhtiar. Ya, jadi itu tadi ya. Iktimatnya
tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Al-Muqit, maka hasil buah yang akan muncul dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dawamus syukri war ridha 'ala Allah. Kita akan senantiasa bersyukur dan ridha kepada Allah. Saya mau tanya, Pak. Misalnya Bapak nih, ya. Bapak nih misalnya dikasih sembako tiap hari. Pokoknya ente urusan beras, ya. Ente urusan beras, gak usah pusing dah. Saya yang nanggung beras, pokoknya urusan makan saya yang nanggung. Gak usah pusing. Ente ngerjain aja gini. Ini orang nanggung makan kita, sekeluarga kita, anak istri kita dikasih makan semua. Kira-kira kita berterima kasih gak sama orang ini? Kira-kira, Pak? Bertahun-tahun dia ngasih makan kita. Kita gak perlu cari makan, dia udah nyariin. Ya, terima kasih gak kita sama orang ini? Lah terima kasih lah. Jangankan berhari-hari, bertahun-tahun. Ya, sekali aja dia ngasih, kita terima kasih ya, gitu. Apalagi tahun-tahun gitu. Harusnya kita mah bukan terima kasih lagi. Harusnya kita bisa membalas perbuatan dia kepada kita, membalas kebaikan dia kepada kita. Harusnya kan begitu, ya enggak? Nah, kalau kita yakin bahwa selama ini ternyata Allah yang memberikan makanan rezeki itu kepada kita, maka seharusnya kita harus terus bersyukur kepada Allah dan ridho atas pembagian yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi man yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa, ya, ketika dia menyia-nyiakan siapa yang memberi makan kepadanya. Artinya menyia-nyiakan itu tidak menganggap ini orang bertahun-tahun ngasih kita makan pokok. Pas kita ada acara kita gak undang dia, kita gak anggap keberadaannya, kita gak mau sebut-sebut dia. Kan bahasa kasarnya, ente tega amat sih. Bahasa gitu kan, tega amat sih ente. Udah dikasih makan, udah ini gak mau nyebut, gak mau ngundang. Oh, kalau bahasa sekarang parah banget nih kan. Udah dikasih makan, udah dikasih segala, udah nggak mau ngundang juga gitu. Ya, tega amat gitu. Maka dari itu Rasulullah katakan, "Kafa bil mar'i isman." Cukuplah dia ini aja sudah cukup dosanya gitu. Gak usah bikin dosa yang lain. Ini aja udah kebangetan banget udah dosanya nih. Ketika apa? Ketika kita tidak menganggap siapa yang memberi rezeki itu kepada kita. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberi rezeki kepada kita? Ya Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kan gitu. Kalau begitu, maka kebangetan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bahasa kasarnya gitu dah. Ente tega amat sih, ente kebangetan banget sih. Udah dikasih juga tiap hari, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, apa semua anggota tubuh kita berfungsi dengan baik tanpa kita bayar, ya. Ente tega amat sih gak terima kasih pada Allah. Bahasa kasarnya begitu. Ya. Kafa bil mar'i isman ayyudayyi man yaqut. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Jelas kira-kira Pak ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tawakal itu setelah ya. Ya. Kan kita itu harus akan mulai ikhtiar, kita berdoa dengan bismillah tawakal itu Allah. Ya. Kita ucapkan doa itu kan di awal sebenarnya, bukan di akhir kan. Yang kedua kita syukur dan ridho atas apa yang diberikan kita. Zaman saya kecil itu kalau kita mau belajar itu biasa doa Robi Tubillahi Robba. Begitu doanya di awal itu, maka dari akhir. Ya. Secara realita yang kita lihat ya, secara realita yang kita lihat, kadang kita nih
kayaknya sih berdoa dulu baru usaha dah. Kadang-kadang kita kan sering berdoa. Kayak buktinya kadang-kadang kalau kita keluar misalnya nih ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Artinya bismillah, artinya ada doa dulu baru tawakal kepada Allah. Ya. Ini sebenarnya pelajaran yang penting ya. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Ya. Ketika seseorang itu keluar dari rumahnya untuk berusaha, kerja, musafir dan sebagainya, dia baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kata Allah, wukita wa hufizta ya. Allah jaga dia. Kata malaikat, dijaga orang ini kalau dia baca itu. Kita ambil poin itu. Artinya kan bukannya berdoa dulu baru usaha. Ya, nanti setelah usaha itu baru tawakal gitu. Doa dulu baru tawakal, nanti usaha. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya doa itu? Sebenarnya begini ya. Doa itu kenapa dikatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah? Artinya sebelum kita memulai usaha, pertama tanamkan dulu dalam jiwa kita ini keyakinan kepada Allah dan niat yang bagus hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Kenapa Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah. Ya. Setiap usaha yang bagus apapun bismillah pokoknya dalam memulainya. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita melakukan apa saja tanamkan niat yang bagus, keyakinan yang kuat kepada Allah, baru tawakal, baru kita bekerja setelah itu berusaha, ya Allah berikan kemudahan gitu ya Allah berikan hasil yang baik setelah kita usaha dengan maksimal. Jadi sebenarnya Pak Agus itu bukan artinya doa dulu, enggak, tapi itu dalam rangka menanamkan ya keimanan dalam diri seseorang, menanamkan keimanan dulu, keyakinan yang kuat hanya kepada Allah, baru berusaha gitu. Itu dalam rangka itu. Karena jangan sampai usaha dulu, kerja kemana, tujuannya apa, karena nggak jelas jadinya. Kerja dengan meraih keridhaan Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, artinya jelas jadinya ada tujuan gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya dalam rangka penanaman itu tadi ya. Jadi tetap kerja, doa gitu. Diawali dengan niat itu. Jadi gini, urutannya niat yang bagus karena Allah, menggapai keridhaan Allah, sehingga kita dalam berusaha itu raditu billahi robba gitu. Apapun yang merupakan hasil dari usaha kita ini, sedikit banyaknya kita tetap ridho, nggak ngeluh. Ya Allah, kenapa saya apes banget hari ini, dapatnya cuma sedikit banget. Nah, nggak ada begitu. Ya kalau sudah ridho karena Allah, dapat sedikit dapat banyak, alhamdulillah. Mungkin rezeki saya hari ini segini, besok mungkin insya Allah ada tambahannya. Udah husnudzon aja pada Allah dah. Gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Doa. Ya. Iman, tawakal. Nah, itu kuncinya tuh dari pakai usaha, iman, tawakal. Ya. Alhamdulillah tambahan ya. Ada pertanyaan lagi, cukup? Ya Pak Bang Alek. Waalaikumsalam. Ya. 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 Ya, paham. Iya. Ya. Ya ini. Jadi pertanyaannya begini. Ya. Apakah menjadi kiai, menjadi ustadz itu profesi? Ya. Kalau menjadi kiai, menjadi ustadz itu kita jadikan sebagai profesi,
ya udah gajinya atau pahalanya sudah jadi gaji itu. Ya. Pahalanya udah jadi gaji gitu. Harusnya kan menyebarkan ilmu, manfaatnya menyebarkan ilmu, ini kan ilmu sesuatu yang mulia. Ketika kita sampaikan, kita sebarkan dalam agama ini dalam rangka membantu agama Allah. Dalam rangka membantu agama Allah. Orang tidak mungkin paham begitu kalau tanpa ada penjelasan. Nah, dalam Al-Quran dikatakan harus ada di antara kalian ini man yatafaqahu fid din, orang yang benar-benar mendalami agama agar dia bisa menyampaikan ilmu itu kepada orang yang tidak tahu gitu. Karena tidak semua orang punya kemampuan itu. Nah, ketika seseorang ini sudah menghasilkan ilmu dengan usahanya mengkaji ilmu, lalu dia kemudian dipercaya untuk mengajar, menyampaikan ilmu, kalau dia niatnya dari awal karena memang kepengen jadi ustadz biar gajinya banyak, dapat duit banyak, maka pahalanya maka usaha dia menyampaikan ilmu itu yang seharusnya mendapat pahala, bukan dapat pahala tapi mendapat gaji, udah cukup itu. Nanti dia akan menuntut pahalanya di hadapan Allah. Kalau Allah katakan, kan niat kamu untuk menjadi ustadz, dapat duit, sekarang saya udah kasih duit. Ya. Tapi kalau niat kamu untuk membantu agama Allah, saya katakan, intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau membantu agama Allah, Allah akan menolongmu. Bagaimana pertolongan Allah? Itu urusan Allah. Pertolongan dari segi rezeki dan lain sebagainya itu urusan Allah. Ente cukup ikhlaskan niat. Ya. Kalau kita menyampaikan itu dengan niat, menyampaikan ilmu dengan niat ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dikasih, mau nggak dikasih, ya udah. Yang penting saya udah nyampaikan aja. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Lewat aja, biasa aja gitu. Tidak mengharap ini atau itu. Ya, udah kita sampaikan saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah untuk kita. Tujuannya itu. Ya. Nah, kalau kita jadikan itu sebagai profesi, seperti sekarang dibisnisin, ada asistennya khusus. Wallahu alam ya. Mudah-mudahan si ustadznya ikhlas. Ya, pokoknya dia nggak mau datang kalau nggak sekian bayarannya. Wah, itu mah antara ikhlas itu diragukan itu. Wallahu a'lam. Orang yang ikhlas menyampaikan, mau dikasih atau tidak, kalau dia diminta menyampaikan ilmu, dia sampaikan ilmu yang dia ketahui. Ya, dan dia jujur dalam menyampaikan ilmu. Kalau itu haram, katakan haram. Kalau itu tidak boleh, dia katakan tidak boleh. Jangan dikasih celah-celah untuk umat ini sehingga terjerumus dalam hal yang ini. Mencari-cari dalil dalam rangka kata Imam Al-Ghazali, mencari alibi, mencari celah biar nggak kena delik, kayak gitu bahasa kita ini. Ya. Biar nggak jadi haram gini. Jadi ada orang kasusnya gini. Ada orang mau berzakat, ya. Tapi zakatnya itu sampai ratusan juta. Dia mau ngasih orang miskin. Dia nggak kenal orang miskin ini, tapi dia sayang-sayang. Pengen juga ngasih ke saudaranya, tapi saudaranya sudah kaya semua, sudah mampu. Bagaimana caranya biar dia ngasih, biar duit zakat yang 100 juta ini bisa sampai juga ke saudaranya? Bagaimana caranya? Akhirnya dia kasih delik. Dia panggil orang miskin, saya mau berzakat nih. Ya, ente terimain dulu. Zakat saya 100 juta nih, ente terimain dulu 100 juta. Setelah itu kasih saya 50 juta ya. Ente saya kasih 50 juta. 50 juta kasih saya. Balikin ke saya. Gitu. Nanti yang 50 juta ini saya mau ngasih ke orang lain. Ini buat ngesahin doang, istilahnya gitu. Ya, dia kasih itu 10 juta, 100 juta. Dikasih dia 50 juta, ya senang dengan orang miskin kasih 50 juta, senang banget tidak dia kan gitu. Sisanya 50 juta dibagi-bagiin ke saudaranya. Kata Imam Al-Ghazali, ini yang 50 juta belum jatuh pada hakikatnya orang miskin kepada orang kaya. Nanti orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, tetapi dibungkus di dalam keranjang. Keranjangnya dibuang ke dalam neraka. Lalu dia protes kepada Allah, kenapa ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Engkau tidak dimasukkan ke neraka. Saya cuma memasukkan keranjang ini ke dalam neraka. Cuma kebetulan engkau di dalam keranjang, saya ikut juga dalam neraka gitu.
diakal-akalin, bahasa kasarnya gitu. Kalau orang ngakalin agama, jadi Allah lebih hebat. Ya, gitu. Ya, ini banyak orang begitu sekarang tuh. Ya. Dari dulu tuh. Dulu saya di waktu pesantren, ya tahun 2005-an. Kita bahas masalah itu. Jadi ada orang berzakat padi. Sampai berton-ton itu hasil padinya, sampai berpuluh-puluh karung. Biar padinya itu sampai ke keluarganya juga, padahal keluarganya bukan mustahik. Dia cari orang satu. Ente terimain nih, ini 20 karung ini. Karung-karung gabah itu kan gede-gede itu kan. Ini 20 karung, nanti saya kasih 2 karung. Yang 18 karung ini saya mau bagi-bagi biar rata. Bahasa kasarnya, itu saya terimain ya. Ini zakat saya, zakat padi saya 20 karung. Saya serahkan. Diserahkan, diterima. Saya terima zakat padinya 20 karung. Diambil 2 karung, diserahin lagi, balikin yang 18 karung. Yang 18 karung ini dibagi-bagi sama keluarganya. Padahal keluarganya udah pada mampu semua, gitu. Ini namanya berhila. Hila itu ya, cari-cari celah, gitu. Ya, orang yang seperti ini, nah, dia akan dimasukkan dia menipu dalam agama. Ini kan ditipu juga nanti. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi itu tergantung niatnya. Ustadz itu, kiai itu bisa menjadi profesi. Tapi kalau seseorang menjadi ustadz, artinya ustadz itu kan bukan titel formal, bukan. Itu kepercayaan ya. Kepercayaan dari masyarakat dia sehingga memanggil dia ustadz. Gitu. Nah, kalau kepercayaan itu kita jadikan sebagai profesi, maka nggak jadi masalah. Cuma permasalahannya adalah pahala ilmu kita dan keberkahannya bisa jadi hilang. Dan itu hanya menjadi mata pencaharian dunia saja. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat, ikhlaskan niat dalam menyampaikan ilmu. Ini khusus untuk kiai dan ulama. Makanya dalam di berbagai macam pesantren itu, kitab yang pertama yang diajarkan itu Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim itu pelajaran ya bagi orang yang belajar untuk memperbaiki niatnya sejak dari awal dia belajar. Gitu. Ada pelajaran seperti itu. Ya kalau orang nggak pesantren, ya punya pintar ngomong doang gitu kan. Tadinya artis tiba-tiba jadi jadi ustadz gitu kan. Ya, yang penting pandai ceramah, bisa public speaking, udah jadi ustadz ya, jadi profesi jadinya kan gitu. Ya bisa jadi dia tidak bisa menata niatnya. Ya. Jadi itu tergantung niat. Ya kurang lebih seperti itu ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Termasuk apa? Ya. Ya. Nah itu tadi Pak Abang Alek. Kalau dia menjadikan ustadz atau kiai untuk dirinya itu sebagai profesi, itu bukan mengkomersilkan. Emang kerjaannya itu dia profesinya. Ya. Bisa jadi mungkin dia masuk dalam mengkomersilkan agama, mungkin bisa jadi. Wallahu a'lam. Ya. Tapi ingat bahwa orang yang menyampaikan ilmu hanya karena ingin mendapatkan harta benda dunia, khawatirlah bahwa itu bisa masuk dalam kategori ulama ussu yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Ulama ussu itu artinya ulama yang menjual agama demi mendapatkan dunia. Ya. Yang menjual fatwa-fatwa demi mendapatkan dunia. Ya. Tapi ulama ul-amilin adalah ulama yang benar-benar yang pertama dia menyampaikan ilmu karena itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kemudian yang kedua, dia amalkan ilmu yang dia sampaikan itu. Ya. Ini beban. Ini sebenarnya kita dipercaya masyarakat sebagai ustadz atau kiai itu semua tanggung jawab yang sangat besar. Ya. Khawatir kita di hadapan Allah antaqulu ma la ta'malu, engkau menyampaikan sesuatu yang sebenarnya engkau sendiri enggak pernah kerjakan. Di sini untung Imam Al-Ghazali mengatakan begini,
Jangan engkau ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran, walaupun engkau sendiri belum sanggup untuk mengerjakannya. Tetapi kalau itu kebenaran, sampaikan dan berniatlah untuk mengerjakannya di suatu saat nanti. Walaupun saat itu kita, karena begini, jangan berani-berani menyampaikan sesuatu kalau engkau sendiri gak ngamalin. Akhirnya kita gak nyampaikan kebenaran kalau begitu. Akhirnya kebenaran tertimbun. Kenapa? Kita takut, ntar saya gak bisa ngamalin nih. Tapi sampaikan kebenaran itu dengan niat yang ikhlas, tanamkan dalam diri kita kata Imam Al-Ghazali, bahwa suatu saat nanti saya akan mengamalkan ini. Saya berniat akan mengamalkannya. Cuma untuk saat ini saya belum bisa untuk mengamalkannya. Tapi berniatlah untuk mau mengamalkannya. Sampaikan kebenaran itu apa adanya. Seperti itu kan Imam Al-Ghazali. Ya, itu ya Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semakin menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita sehingga kita dalam beribadah tidak pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dalam segala macam ibadah dan aktivitas keseharian kita. Ala hadini wa qulinatin shalih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah barijil ham kashifal gham ya man ya'bi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hikmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.